Mohon diberikan penjelasan apa ada tertulis hari pertama itu hari Minggu, di mana ada tertulis dan di mana tertulis hari Sabat itu hari Sabtu. Soalnya itu yang banyak datang pertanyaan kepada saya. Itu yang banyak datang pertanyaannya kepada saya. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan hari ini, kalian lagi ada di konten yang namanya Domba yang Hilang. Kenapa namanya Domba yang Hilang? Kayak ada di channel sebelah gitu, yang judul kontennya adalah Domba Tersesat gitu. Kalau ngomongin soal apakah meniru konten, ya apalah channel ini gitu ya, dibandingkan Majelis Lucu Indonesia yang udah high gitu ya, kita itu masih di sini gitu, masih di bawah banget, malah nggak kelihatan tuh di layar tuh, nggak kelihatan gitu. Ya seenggaknya kita ngebantu kalau misalkan mereka pengen berbuat baik, ingin memberitahukan sesuatu, seenggaknya kita di bawah itu ngebantu mereka gitu ya. Nah, dan disclaimernya di sini adalah aku tuh nggak mau jadi kelihatan orang itu sangat baik gitu ya. Aku tuh nggak mau jadi dilihat orang tuh sangat-sangat perfect. Bahkan pada saat aku ngomongin soal Kristen Advent tidak memakai perhiasan emas dan yang lainnya, itu kan aku lagi rambutnya itu posisinya diwarnain gitu. Ya aku nggak mau kelihatan perfect di depan kalian gitu. Aku cuman pengen ngasih tahu ke kalian bahwa ada sudut pandang lain di dunia ini gitu. Meskipun sebenarnya lebih banyak sudut pandang yang harus kalian tahu, tapi seenggaknya di sini kalian punya satu sudut pandang baru bahwa ada Kristen yang tidak merayakan hari Natal, ada Kristen yang bergereja pada hari Sabtu, ada juga orang Kristen yang tidak makan babi. Itu tuh adalah sebuah sudut pandang untuk kalian gitu. Jadi kenapa nama konten ini adalah Domba yang Hilang, supaya kalian gak ngerasa bahwa yang kalian tonton ini adalah orang yang sempurna, orang yang spesial. Aku adalah domba yang hilang, yang ingin selalu mencari tahu kebenarannya itu seperti apa begitu. Jadi jangan terlalu fokus bahwa apa yang aku sampaikan itu berarti akunya tuh bener banget, enggak juga teman-teman. Nah sekarang tuh aku bakalan bacain komentar-komentar kalian, yaitu pertanyaan kalian, dimana kalian ini menanyakan di video-video aku soal Kristen. Aku nggak tahu latar belakang kalian gitu ya, apakah kalian Kristen Advent atau Kristen yang lainnya, atau bahkan mungkin kalian itu bukan Kristen yang menanyakan kepada aku gitu. Apakah mungkin kalian Muslim, atau mungkin kalian Buddha, atau mungkin kalian Hindu, atau mungkin kalian tidak punya agama sekalipun, kalian mempunyai hak untuk bertanya di video-video aku gitu. Nah, pertanyaan pertama nih menarik nih. Apakah Advent tidak melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Karena banyak banget di antara kalian yang mungkin melihat bahwa ada orang yang gereja hari Sabtu, terus pulang, terus mereka ngelakuin kegiatan yang lain gitu. Ya itu pun termasuk ngomongin aku gitu. Aku pun demikian gitu. Kalau ngomongin salah dan benar, ya kalau kita fair-fairan itu salah. Ya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya kita fair-fairan aja ya. Kalau ngomongin salah dan benar ya itu salah. Karena di kitab Kejadian 2 ayat 2-3 itu menjelaskan tentang dunia diciptakan oleh Allah. Dan itu juga ditulis oleh Al-Quran. Di Quran surat Al-A'raf, aku nggak tahu penyebutannya gimana. Di Quran surat Al-A'raf ayat 54. 6 hari lamanya itu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau di Al-Quran dituliskan 6 masa, tapi kalau di Alkitab dituliskan 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari ketujuh dia beristirahat di hari penciptaannya itu, lalu dikuduskannya. Jadi hari ketujuh itu adalah hari yang sakral menurut Allah, karena pada hari ketujuh Allah beristirahat di hari penciptaannya itu dan dikuduskan. Jadi hari ketujuh itu adalah hari yang kudus bagi Allah. Perintahnya ada di Keluaran 20 ayat 10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tidak boleh melakukan kegiatan pada hari Sabat gitu. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau hambamu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, pokoknya nggak boleh berkegiatan pada hari Sabat. Di Keluaran 20 ayat 10. Nah di Keluaran 20 ayat 11 itu flashback ke Kejadian 2 ayat 2. Kenapa nggak boleh ngelakuin ini? Karena Tuhan telah menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya, dan hari ketujuh dia beristirahat di hari penciptaannya itu lalu dikuduskannya. Jadi kalau misalkan mau fair-fairan, apakah Kristen Advent melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Tidak. Oke teman-teman, jadi jangan menganggap bahwa apa yang aku sampaikan dan pribadi aku itu sangat suci. Oke? Coki aja bisa kok nyampein sesuatu soal mantan agamanya padahal dia udah bukan Kristen. Kenapa aku enggak gitu?
Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kenapa gereja Masih Advent hari ke-7 tidak merayakan Natal? Nah, sebenarnya videonya udah ada. Ada Kristen yang tidak merayakan hari Natal. Jawaban singkatnya adalah di Alkitab itu tidak dituliskan dengan jelas dan konkret tanggal berapa dan bulan apa Yesus lahir. Secara Alkitab, Yesus tuh menyuruh kita untuk mengingat pengorbanannya kepada dunia ini. Lewat apa? Lewat Paskah yang dia suruh sendiri di Lukas 22 ayat 19 sampai 21. Dan potongan ayatnya akan aku bacakan gitu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi yang Yesus suruh perbuat itu adalah Paskah gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, aku nggak menyinggung agama lain, aku nggak menyinggung kepercayaan lain, aku nggak menyinggung denominasi lain, tapi aku hanya memberikan sudut pandang kepada kalian bahwa ada sudut pandang lain yang harus kalian tahu. Itu aja sih sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, kami Kristen Protestan kok nggak merayakan ya hari Sabat gitu ya. Sebenarnya ini bisa ditanyakan ke pendeta kalian, atau mungkin kalau misalkan kalian kurang puas dengan jawabannya, kalian bisa cari tahu sendiri dari khotbah-khotbah yang sudah ada gitu, entah itu di YouTube atau mungkin teman-teman kalian, mungkin mereka Kristen Advent atau yang lainnya gitu. Ngomongin tentang hari Sabat itu bukan hanya Kristen Advent kok yang melakukan gitu. Banyak juga kok orang-orang yang melakukan itu di luar Kristen Advent gitu. Mereka bergereja pada hari Sabat gitu. Bukan Kristen Advent doang pokoknya. Itu yang harus kalian tahu. Nah, pertanyaan terakhir, mohon diberikan penjelasan apa ada tertulis hari pertama itu hari Minggu, di mana ada tertulis dan di mana tertulis hari Sabat itu hari Sabtu. Soalnya itu yang banyak datang pertanyaan kepada saya. Itu yang banyak datang pertanyaannya kepada saya. Kita tahu semua orang Kristen percaya bahwa Yesus mati pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari Minggu, karena ada tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Oke, ayat pendukungnya di mana? Di Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi jelas Yesus bangkit pada hari Minggu dan dia mati pada hari Jumat. Nggak ada terdapat kata konkret soal hari Sabat, soal Yesus mati hari Jumat itu nggak ada kata konkret di Matius 28 ayat 1. Tapi ada di Lukas 23 ayat 54 menjelaskan setelah Yesus mati, dikatakan hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir dimulai. Jadi kan Yesus tuh mati jam 3. Pergantian harinya di dalam Alkitab itu bukan jam 12 malam, tapi jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu menunjukkan bahwa kita itu sudah berganti hari. Nah, itu yang dijelaskan di dalam Alkitab. Jam 6 sore itu sudah berganti hari. Itulah kenapa Kristen Advent kalau Jumat jam 6 sore itu mereka itu disebutnya udah buka Sabat. Karena jam 6 sore itu udah hari Sabat, udah hari Sabtu. Karena pergantiannya itu kayak gitu, teman-teman. Hari Jumat Yesus mati, hari Minggu dia bangkit, hari Sabat dia beristirahat. Karena sesuai dari flashback yang tadi di Kejadian 2 ayat 2. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa aku jawab sesuai dengan kapasitas aku sebagai orang yang bukan dari jurusan kependetaan. Aku hanya mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang kebetulan fokus di permasalahan-permasalahan itu, sehingga mungkin aku bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Oke, thank you for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, share kalau menurut kalian ini bermanfaat, dan share menurut kalian ini membantu. Terima kasih. Aku Roy Andrian dan Tuhan memberkati.